coba project. Kalau nggak salah, kalau di sini submit di sini, Irsat minimal harus mensitasi paper dari jurnal ini. Harus ada dari Minimal 1. Project manajemen apa Irsat? Apa yang mau kita bahas? Keberhasilan ya, sukses atau apa? Iya, keberhasilan kemarin itu. Tapi model yang kemarin itu atau apa sebenarnya? Sukses model nggak apa-apa. Model kan. Aja. Duh, kok no result? Begini, terus model. No result juga Irsat. Kalau project management tadi ya banyak ya, umum tapi project management. Ini tadi project konstruksi. Sudah saya buka. Sorry. Ini kan berat cuma 4 halaman. Iki loh jurnal Irsat. Ini apa dia caranya? Cuma nyari minnya doang. Beruntung banget orang ini. Loh bayangkan cuman nyari minnya aja dari setiap faktor yang dia temukan udah harus di ranking berdasarkan min tertinggi. Loh kok iso dia keterima di sini? Tahun berapa ini? Lama mungkin. Lama 2018. Pas masih belum naik. Nah, kan Irsat dia nggak tahu CSF-nya dari mana. Tuh udah terima CSF project. Berarti dia menentukan kan ya? Terus ranking. Nah, caranya walah cuman kuesioner sakmene kalau 30. Berapa orang? 130. Survei partisipant. Ini nih. 50 klien, 44 kontraktor. Beragam berarti. Iya. Banyak tuh. Banyak ini. Iya, banyak memang. Kalau yang ini apa? Pelit-pelit banget. Malah bandingkan ini. Nggak apa-apa, ini kan mungkin Irsat butuh ya. PM Box, PM Box ya, Prince 2. Udah berapa dan ini juga pakai ISO ini. Risk management model. No dewe Irsat atau Irsat fokus di risk management model. Prosesnya ada ini sih. Jadi istilahnya atau ini kan terlalu sempit. Ya dari apa yang sudah kita kerjakan, tapi keberhasilannya itu berdasarkan resiko. Jadi kalau resikonya bisa kita turunkan, artinya kan sukses gitu, proyeknya itu akan berhasil. Jadi mungkin di dalamnya Irsat juga membahas ini barangkali resiko tadi. Ngitung juga, jadi wes yo gabungan. Apa ya istilahnya ya, model kan, kita mau membuat suatu model keberhasilan ya. Iya. Model keberhasilan project ya, with uncertainty gitu aja lah ya, with uncertainty condition. Nggak tahu ini uncertainty-nya mungkin uncertainty ya. Uncertainty ini bisa jadi opsional ya, with uncertainty condition. Dan ini apa namanya, large project, large atau big ya bilangnya. Nah, untuk membuat keberhasilan model ini, karena perlu tidak kepastian punya gede, kita berusaha mereduce resiko. Mungkin begitu Irsat. Nah, nggak tahu ini berubah lagi ya jadinya. Jadi segmen itu kita sampai apa ya Irsat? Checklistnya itu berubah apa? Cuma dari kita tuh ngambil dari PM Work tadi, kita ambil mana yang menurut kita cocok untuk di project kita. Terus habis itu kita Delphi metodin ke para ahli, kira-kira akan berkurang atau bertambah apanya, modelnya, apa checklistnya. Oke. Terus kalau udah
itemnya itu. Itemnya nanti setelah selesai jadi item itu nanti diuji dilihat bobotnya. Nah bobotnya ini di Delfin ke putaran kedua. Jadi putaran pertama, putaran kedua buat bobotnya. Setelah udah selesai, baru di penerapannya itu di lapangan di uji berapa nanti berarti project ini berapa persen keberhasilannya gitu. Kalau ditambah dengan risk di depannya susah nggak? Harusnya nggak banyak berubah. Kalau Kan tambah tadi risk, kita iya sebenarnya dari paper itu dapat apanya Irsyad? dari paper yang mana? Oh yang sebelum itu dibawa ke Delphi. Dapat ininya kayak misalnya di PM Work tuh ada misalnya nge-manage apa tas, apakah faktor atau apa faktor yang diambil. Iya faktor. Jadi kan udah dapat ya faktor. Nah mungkin Irsad dari faktor yang Irsad dapatkan itu kan nanti mau diberikan ke ini ya, mau dibawa ke Delphi. Iya. Betul ya. Iya. Nah, tapi faktor itu, nah Irsad ada tambahannya ini. Jadi faktor plus risk identification. Berarti peran saya yang paling tinggi yang di sini. Iya. Nah, risk identification itu Irsad di sini tanya ke kita, ke tim. Iya, tim kita ini. Kira-kira apa gitu. Ini Irsad. Nah, baru hasilnya ini bawa ke Delphi. Ya, Delphi baik itu putaran 1 atau 2 kayak gitu aja. Jadi nggak cuman faktor yang Irsad sesuaikan, tapi termasuk risknya. Nanti nggak tahu ini namanya apa ya Irsad. Nah, faktor dan risk itu apa namanya? Kalau di bab 1 saya tulis model. Model. Tapi iya judulnya kok toh. Irsad membahas model itu bukan di depan kan, tapi di akhir kan? Iya, soalnya kan nanti di outputnya kan model evaluasi ya. Kan di pertama masih belum berbicara itu. Nah, uniknya ada risknya ini mungkin loh Irsad. Jadi makanya antara faktor dan risk enggak kesuksesan project berbasis risiko gitu kah? Iya juga apa ya? Iya. Kita tanya ChatGPT. Kesuksesan faktor ya. Iya faktor kesuksesan berbasis analisis risiko. Gunakan kata yang smart dengan terus gitu aja. Risk informed success factor, risk driven success determinant. Oke sih. Nah, mungkin ini risk driven determinant itu kan ini ya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek berbasis risiko. Risk aligned critical success factor, ataukah begitu? Risk based success enabler. Jika ditambah kata project di dalamnya, project risk ya tadi, project risk driven success determinant, project risk. Gimana Irsad? Jadi ada tambahan sedikit sih karena itu juga mudah. Ketika Irsad ditanya risk analisis ya berarti sebenarnya meliputi ini semua. Mana Irsad tadi? Ini papernya tadi. Enggak, ini tutup aja, ini terlalu simple. Nah ini ya. Cuma saya menjadi bertanya, apakah sampai risk respon ya? Risk respon itu kan mitigasinya ya. Iya supaya enggak ini. Ya tahu sampai ngukur saja.
ketika Irsad mau berbicara risk respon itu nanti sebagai luarannya Irsad. Berarti Kita luarannya rencananya luarannya apa? Kita berbicara itu. kemarin tuh luarannya cuma model checklistnya aja sama bobotnya Oh. berapa, tapi katanya Bu Febi kalau itu terlalu kecil sampai ke penerapannya Ya, buat nggak apa-apa. ngitung ini berapa persen gitu project ini. Jadi terakhir sampai Ya, nggak kita apa-apa. ngitung. Outputnya itu, tapi kita menyusunnya berbasis resiko. Jadi faktor kesuksesannya itu apa saja ya. Tapi mungkin nggak di faktor itu ada resiko yang perlu kita pertimbangkan. Nah itu resiko yang kita pertimbangkan itu berarti Irsad harus ngukur. Nah bagaimana ini yang harus kita cari Irsad? Itu sih, jadi nggak cuma sekedar checklist ya. Iya. Nggak sekedar checklist seperti pada umumnya. Nah, ada ininya. Nggak tahu nanti bentuk checklistnya juga kayak gimana. Itu kan nanti terakhir, tapi yang pertama Irsad identifikasi faktornya. Di setiap faktor itu ada kemungkinan resiko apa saja, Irsad konfirmasi ke kami. Ya. Iya. Kan kita pakai case tadi itu. Tadi konfirmasi muncullah itu tadi. Apa Irsad namanya Irsad? Project risk mungkin ya, project risk. Kok enakan yang tadi ya, tambahin depannya aja project ya. Ini project risk sama ya Irsad. Kalau jadinya nanti setelah projectnya selesai bisa tetap kita Delphi-nya, kita ininya gitu. Bisa. Oh. Bisa harusnya. Ini project risk driven. Toh ini faktor kan, ini istilahnya faktor kan. Irsad ini juga faktor kan. Dapatnya faktor tapi berbasis risiko. Sama-sama aja, cuman faktor. Kita kan faktor iya, loh. faktor ya. Tapi nah di sini itu cuma identifikasi saja berarti Irsad. Berarti Nggak suksesnya perlu itu sampai ngitung itu berarti. Karena kalau kita bicara risk management, Irsad cuma sampai di sini. Identifikasi risiko-risikonya yang muncul apa saja. Karena kalau kita bicara perform kualitatif, masih ingat nggak ya Irsad di ngambil main risk nggak waktu itu? Enggak saya. Enggak ya. Kalau kuantitatif itu dihitung yang itu loh Irsad, impact ya, dikalikan severity. Oh iya. Sama brand Impact, itu. iya, impact dikalikan severity. Bahkan ada yang mengalikan dengan tingkat keseringan tuh di mana ya? Ini kan tingkat keparahan ya. Apa ini sama ya? Dikali dengan tingkat keseringan terjadi itu apa? Risk management measurement. Mana ya Irsad? Oh ini loh Irsad. Oh enggak Pak. Hari Kamis bagus yang full, saya yang kosong, nggak ada ngajar. Besok mungkin kan ibu kan ke informatika. G. Ada yang jam 9 ya kunjungan. Jam 9. Mungkin setengah 9-nya kan ada kunjungan lapangan, tapi mungkin ya. Atau nanti orangnya tak diantar ke sini ke Oh BPSI. gitu Pak. Mungkin. Oh biasanya. berarti gimana? Saya harus standby? Nah, ibu di sana aja tetap kan. Oh tetap ya Pak, saya undangan. Kan saya mau lihat di BPSI ya, itu G. diantar. G. Pak tadi kan saya rapat sama layanan. Nanti saya berdasarkan likelihood ya. Iya, likelihood seberapa sering. Apa kali apa Irsad? Severity kali likelihood ya, paling gampang ya. Jadi sering terjadi tapi nggak parah. Berarti kan nanti nggak mungkin merah. Oh iya. Nah, saya tuh berpikir begitu. Apakah juga sampai perhitungan ya Irsad? Terus ini kategori berbasis risiko soalnya. Ini sering terjadi gitu ya Irsad. Boleh sih Irsad. Jadi menurut saya sampai ngitung. Emang ngitung ya? Iya sebenarnya saya lebih condong ngitung. Sampai ngitung Irsad, gak cuma mengidentifikasi. Soalnya kalau identifikasi kayak
abstrak Iya, abstrak. susah gitu. Betul. Iya. Heeh. Jadi ikutin aja tahapannya di risk management ya. Saya tuh risk management proses gitu aja. Nah ini kalau ada yang ISO nggak usah ISO-an lah. Nah kan umumnya ini, nah assess itu loh, identifikasi. Simple aja kalau saya suka yang saya suka yang kayak gini aja. Irsat mengidentifikasi, meng-assess itu cuma mengalihkan, misalnya severity dikali likelihood aja. Terus direspon, respon itu mitigasinya. Oke. Kayaknya kalau kita mau berbicara risk sampai mitigasinya. Berarti nanti Kalau ketemunya ada risiko ini, kesuksesannya berdasarkan resiko ini tadi. betul. Dan tahu kan kalau ini yang mungkin terjadi, kita sebagai apa namanya irsat pelaku project ya daripada tim project management ya berhati-hati. Jadi istilahnya kita lihat perlu dimitigasi atau diaccept resiko itu kan. Ada kalau kayak kami risikonya harus diterima, yakni apa, kita janjian dengan sekolah itulah yang akan membuat modul yang irsat kerjakan. Kenyataannya sekolahnya tidak mampu, bilangnya tidak mampu. Padahal mereka mau kasih kita knowledge ya, mereka loh sampai satu sisi kita loh sudah pesan kaos buat mereka, padahal petaninya enggak. Jadi agak menyesal kita. Jadi risikonya diterima. Jadi mereka sudah kita siapkan karena kita berharap mereka terlibat aktif anak sekolah ya. Kita kasih kaos, petani aja nggak kita kasih kaos, makanya wes kita beli souvenir anak SMK nggak usah dikasih, yang dikasih petani aja. Karena anak SMK sudah dapat kaos, karena sudah terlanjur membeli gitu, dan mereka pertama oke, terakhir jangan mas, jangan yang terlalu berat untuk anak SMK loh. Padahal harusnya ya enggak juga sih, nggak tahu juga sih, maksudnya kita bimbing gitu loh. Gimana kalau gitu Irsat? Jadi kata kuncinya Irsat sekarang ke misalnya kita ambil ini Irsat risk project risk, tetap prosesnya Irsat itu tetap kita cari Google Scholar aja kan, kita bisa nulis apa saja, meskipun kalau Bu Iin sukanya di ini Irsat Sign Direct ini pasti banyak. Coba yang triple E explore ya Irsat. Kemarin ada Pak Isat, kok saya manggil Isat ini. Terus saya dikasih gini, sukses faktor aja umum ya daripada determinan, karena determinan itu ya faktor kok. Irsat mungkin sudah ada yang membahas, cuman mungkin enggak seperti Irsat menghasilkan checklist itu. Nggak ada risknya ini. Oh ini tadi kayaknya mirip ya. Oh bukan sih, bukan dari ETAS ya. Oh bagus juga ini Q1 loh. Risk factor loh ini for project success. Nggak ada risikonya. Implementation enterprise risk critical mungkin ini ya. Das risk management. Nah meta analisis dia. Jangan-jangan Irsat bisa nulis paper ini. Meta analisis loh. Meta analisis itu kayak gimana? Ini mana apa judulnya, das risk. Mumpung bisa, biasanya saya tuh di rumah. Tapi tetap mesti ditanya sama Cloudflare ya. Saking banyaknya dosen-dosen ITS atau masa ITS yang berlebihan itu loh Irsat. Sampai kita mau di-ban kan sama Early Access, padahal bayarnya setahun 10 miliar. Kenapa kok di-ban? Ada sehari download ribuan, nggak masuk akal Irsat. Oh itu nggak diboleh? Nggak boleh. Oh ada yang scraping kan? Ini Irsat, kamu bikin paper gini aja. Ini loh meta, ini kan dari publikasi kan ya. Manajemen, pendekatannya anekdotal, statistical. Segini aja Irsat, kamu bikin paper gini aja. Dia niatnya banyak aja, halamannya referensinya bagus-bagus kayaknya. Meta analisis. Berarti yang disubmit paper ini aja, bukan SRL aja. Meta atau apa ya? analisis. Enggak, ini kayak SLR ini. Oh, Meta SRL. analisis.
SLR ini. Duh, menggabungkan, mengolah dan menganalisis data banyak studi sebelah. Apa bedanya dengan SLR? Iya kan? Oh iya. Tuh, mari kita tanya ke dia. Berapa besar saya pengaruhnya, apa efeknya? Oh, sama Irsat, sama review biasa. Numerik, efek ringkasan teks, ada angka-angkanya. Apa beda meta analisis ya dengan SLR? Kayaknya review biasa tadi. Mengumpulkan, mensintesis data kuantitatif. Pokoknya itu juga ada data-data sih. Iya nggak sih kalau kita nyari? Iya, data dari PMWOK-nya itu. Nilai efek gabungan yang lebih kuat. Oh, ada angka-angkanya. Ingin mengetahui tren. Banyak penelitian dengan variabel yang sama. Data numerik bisa bebas Irsat. Ini. Review sistematis. Oh, gabungan Irsat. Gabungan gimana ya? Iya. Mungkin kalau ini papernya bebas Irsat, kalau ini papernya yang sama, topiknya sama persis Sama-sama. kayaknya. Oh. Makanya kita metani kan. Saya kalau Iya. kita bicara meta itu metadata, karena kita metani datanya. Aslinya itu begitu. Lebih detail lagi. Iya kayaknya gitu. Itu tadi kalimatnya kan ada yang begitu ya, lebih menggabungkan dari banyak studi. Meta sebenarnya bagian ya, menggabungkan angka. Jadi lebih Irsat memetani paper ini kayak gini ya. Gap dapat nilai yang faktornya sama persis gitu Irsat. Kalau Irsat kesulitan harus, nggak apa-apa SLR aja, tapi pakai contoh paper ini. Yang meta ya. tadi ya. Ya. Sih kita download Irsat. Kasih judul aja guys. Ini paper tahun berapa Irsat? 2010 ya. Ini sekarang istilahnya meta analis, jangan-jangan lama Irsat. Kok nggak mau? Gara-gara tanda tanya ya. Gini nih ya, kalau delete sebelahnya print screen saya tuh kok nggak seneng ya Irsat. Nggak tahu apakah semua laptop begitu ya Irsat. Sebenarnya mirip SLR aja, tapi Irsat caranya mungkin mirip kayak gini. Mirip kayak ini. Serius aja Irsat sampai gitu. Ya, sampai dapat nilainya. Terus mana faktor yang jadi kita merumuskan ya sampai ini kemungkinan terjadinya. Itu kan hitung ya Irsat, atau cuma identifikasi ya Irsat? Yang SLR. Bukan. Meta Topik ini. kita ketika kita tambah dengan risk identification. Cuma ngitung yang tadi, cuma perkaliannya aja itu kan. Kan nanti semuanya balik ke Delphi lagi. Bukan. Maksud saya Irsat, ketika ngitung, berarti memang untuk project kita ya. Iya. Jadi kalau untuk project yang lainnya tinggal disesuaikan. Atau gini, kita berbicara general. Irsat kalau general berarti cuma sampai identifikasi. Iya, nggak sampai. Kalau sampai ngitung itu kan artinya case by case. Ya boleh dari case-nya kita kan. Iya, ya, gitu. Boleh. Jadi biar lebih komprehensif hasilnya ya. Iya bisa gitu Irsat. Jadi kelihatan gitu ya faktor yang berpengaruh mana berdasarkan resiko ya. Terus nanti Delphi ini si pakar menentukan kan mana yang relevan gitu ya. Ya wes gak apa-apa toh kita sudah memberikan info sekaligus nilainya kan semuanya. Ya semuanya iya, baru mereka milih. Misalnya kita temu 10 faktor beserta resikonya. Enggak, bisa jadi kan satu faktor resikonya banyak ya. Akan jadi banyak ini. Anggap aja 15 ya. Cuman 5 faktor. Tapi 5 faktor itu ternyata mengandung 15 resiko gitu. Mungkin
kayak gitu. Nanti nggak apa-apa mereka yang milih gitu kan. Iya, Bu. Irsat nggak apa-apa sama nilainya ya di sini ya. Ini menentukan kan, terus kemudian sama nilainya nggak sih Irsat? Kok kayaknya enggak ya Irsat? Gimana Irsat? Kalau sampai Oh pertama nggak sama nilainya ya, Nanti, identifikasi iya. aja, betul. Kalau Terus kan mereka dimasukin baru. tentukan, terus tentukan lagi. itu yang dapat nilai dari Delphi-nya itu. Ya bener. Pertama identifikasi dulu, ya mengidentifikasi diberikan di Delphi 1 Iya. ya, terus di Delphi 2 Minta angkanya ini. angka apa ya, bobot di Iya, setiap bobot, faktor. iya. Terus dari situ jadilah checklistnya Irsa, terus kita uji coba kan di project ini ya. Iya, gitu. Ya wes gitu, tinggal nambahin ini. Tinggal nama Riz tadi ya. Oh iya. Iya wes, jadi Irsa harus baca paper terkait itu. Ini paper lama sih yang tadi Irsa. Aduh, Dr. Edwin kontak saya. Kontak lama sih. Siapa ini Irsa? Kirim dulu yang tadi Irsa. Iya. Loh, kok nggak PDF filenya? Deng. Mungkin itu, silakan Irsat mau menyampaikan apa. Nambah ada apa ya, nambah bacaan ini. Iya. Ini kok nggak ada yang respon ya Irsat? Nggak tahu ya. Saya tinggal loh nanti kalau setengah 2 mereka nggak datang. Ini coba Irsat kita membaca artikel ini. Alah, bayar Irsat. Nggak bisa. Mahal ya Rek? Enggak sih, ya mahal ya Irsat. 100 berapa ini Irsat? 50, 60 kali 16. Iya, buat 9. 2 hari. Mana? Itu, Wow, oh 2 my hari god. Oh gitu. aksesnya. Larang nih. Tahun berapa sih ini bisa kok nanti ini pakai. Iya, tinggal Tapi saya nggak berani download pakai itu, pakai apa kamu biasanya? Cihab biasanya. Iya. Saya berani pakai itu kalau nggak pakai jaringannya ITS. Oh, kalau ke Detek kalau Detek pakai. lah. Oh, anak-anak Semua biasanya ke pakai. Detek. Ya nggak apa-apa, cuman kan nanti suatu saat kalau kita digugat pasti ada datanya. Ini risk factor project in Chinese ini, coba ini ada PDF-nya. Kan konstruksi ini juga pasti project gede ya. Risk factor tahun berapa ini Irsa? 2017 masih oke ya. Apa sih, penasaran saya hasilnya dia. Responden familiarity, responden understanding, identifying. Dia kuesioner ya. Iya po. Risk kategori. Ini bisa disitasi sih. Kali 2017 ya. Hasilnya apa sih? Scatter plot relasi antara resiko dengan keberhasilan project. Irsa, kesimpulannya apa? Discussion. Tapi nggak usah Irsa. Dia menemukan 5 kategori resiko yang dari hasil literatur review. All of them critical. Of the 5 risk categories, risk that the client is found. Oh, faktornya itu ya risk dia ini kan 5 ini kan. Disebut sebagai faktor berbasis risiko kayak gini.
faktornya berbasis risiko itu kayak resiko yang berkaitan dengan klien ya, faktor yang mempengaruhi kesuksesan ya, Iya, resiko salah. yang berkaitan dengan desainer, resiko berkaitan dengan subkon. Terlalu gampang ini Irsat. Ya, nanti Irsat berarti yang menemukan ini aja, resikonya apa saja. Terus nanti ditanyakan ke tim. Tetap dari PM ini. PM waktu itu. Gimana ya Irsat? Waktu umum ya. Tapi emang kalau proyek gede ya PM Box sih. Nggak apa-apa, Irsat bilang PM Box itu juga nggak apa-apa. Kalau di PM Box dia berbicara risk, enggak, atau enggak sih? PM Box itu risk management ngitungnya kan. Prosesnya ini identifikasi ya. Terus dia evaluasi atau ngitung tadi. Enggak apa-apa, faktornya enggak apa-apa. Paper-paper yang PM Box boleh, tetap boleh, itu kan bebas toh, supaya kita dapat faktor dan ini bebas. Resikonya apa, Irsat list terus dikonfirmasi ke kami, ke tim. Nah udah kan, mungkin dari 10 ternyata cuma 8 kita bawa ke Delphi gitu kan ya. Iya gitu. Bobot selanjutnya kita bawa ke Delphi yang kedua, terus baru kita hitung ya. Udah berarti sedikit diperbaiki ininya, yang ini ya, pendahuluannya. Oh iya. Ditambahin risk gitu, pentingnya gitu. Menarik sih kalau ada risikonya. Oh ini sudah tadi ya, nggak bisa dibuka RMS sih apa? Risk management kan? Oh ya, risk management system. Apakah kalau Ustaz mau lihat ini tahun berapa? Walah 2011 ya Ustaz. Lama-lama ya. Silakan, Ustaz ada pertanyaan apa? Itu sama kan? Belum sih kayak itu. Iya ya. Papernya juga mulai di ini, cari-cari. Atau kalau saran saya etas R aja. Tadi Ustaz melihat itu ada simple, saya coba etas R. Cuman saya sebenarnya kurang suka SLR tuh loh. Iya sama, saya juga nggak seru ya, kurang seru gitu. Nggak ada hasilnya, nggak ada ininya. Lama, maksudnya kita pinginnya on time lah ya. Iya. Jadi cara selesainya cuma bikin 2, satu SRL cuma buat kuliah, satunya yang buat seru-seruan. Ini kayaknya itu ya etas R ini. Oh ini ya, ini etas R. Yang satu jadi 2 kecil. Kalau misalnya kalian suka melihat di Simago ada historinya kan. Iya. Ini dari Yunani. Bagi 2 indeknya. Loh di sini masih terus Q3. Ya. Kalau engineering Q2. Tapi kalau di Scopus ini mari kita buka persentilnya. Loh, persentilnya loh ini kan. Komputer science juga 53. Kecil kan? Jadi kan 50 itu Q3, 0 sampai 25 itu Q4, 26 sampai 50 itu Q3, 50 sampai 75 itu Q2. Nah, ini 50 sekian berarti gampang. Itu apanya Bu gitu? Persentil. Kita kalau LPD sorry. Kalau kita di ITS tidak percaya Simago. Semua ngelihatnya di scopus.com source. Ngelihatnya persentil. Kita kalau akademisi percayanya ini. Kenapa? Karena kalau Simago terlambat. Datanya ya. Ini mungkin berubah hijau 2002 ini, dua-duanya mungkin berubah hijau. Nanti tahun depan telat dia. Kalau kita mesti cukup melihat bukan cek halaman Simago, tidak. Semua peneliti disuruh ngecek di halaman Scopus. Itu rank-ranknya tuh persentil. Apa itu? Nanti bisa naik turun. Kayak bisa naik turun.
Cuman peringkat apa ya, saya tuh kok lupa, dia pernah dijelaskan ya. Cuman kalau melihat detailnya, impactnya itu di WOS, pernah buka Clarivate. Kita coba masukkan nama jurnal ini, advance bukan, oh no rek, loh ini tak Irsat, Dublin ini kan engineering, mau nggak masuk di Clarivate. Terus saya dikasih koma mungkin. Oke. Waduh. Kalau mau lihat dia ini WOS di sini harusnya. Web of Science. Loh, kok nggak masuk ya? Loh kan ke Clarivate pasti ke Clarivate ini websitenya. Wait. Harus WOS kan ya Irsat ya? Enggak. Bukannya begitu tadi syaratnya? Kalau conference. Oh alah, kalau conference ya? Iya, kalau conference harus WOS. Kalau jurnal enggak. Pas. Atau kayaknya conference lebih mudah, main harus WOS. Oh kalau ini enggak ya, baiklah. Sudah Irsat kirim kan tadi ya di grup ya? Iya sudah. Oh iya, ya wes bisa ke situ, gampang tuh persentilnya segitu ya Sat. Saya Q1 nggak target, tapi memang ITS akan membiayai kalau fasilitas di ITS, bayari APC kan mahal ya Q1. Kalau persentilnya minimal 95. Kalau saya tinggi 1 meskipun 82 persentilnya. Kan 76 sudah Q1. Memang saat semakin besar persentilnya, kemungkinan besar tulisan kamu di sini disitasi oleh orang sedunia itu lebih tinggi, makanya indeksnya meningkat. Kalau saya sih tidak memikirkan itu. Tas R atau kalau mau gampang lagi INAS. Jangan Irsat, jangan. INAS itu agak ada intelijennya itu IGS INAS. Atau saya buka INAS, jangan. Takut ke reject. Ini Q2 tapi teknik banget, kamu harus membandingkan nih kan. IGS ini sih. Ini loh, di dalam Journal of Intelligence, ini tidak usah. Banyak orang elektro yang ke situ. Kalau kita kan manajemen ya, kemungkinan besar ditolak sih kalau di sini. Ada masa MMT juga menulis di sini, itu saya kasih tahu. Terus juga setelah saya kasih tahu, Mbak Jian aja Mbak dicek papernya. Iya Bu, soalnya saya nggak bakal masuk deh ke sini. Karena dia design thinking, nggak tertarik di sini ini. Pas R aja. Tadi kok nggak apa namanya tadi di bos. Oke. Berarti Irsat, Bu Anissa mau Bu Anissa mau membimbing Irsat kalau Irsat selesai bab 1 kirimkan. Oh katanya gimana gitu? Bu kirimkan aja bab 1-nya. Maksudnya beliau mau, cuman kayaknya ini proses mau balik ke Indonesia sih nggak ribet, saya paham sih, nggak sempet kayaknya. Itu sih Ya, sama ada saya satu, tapi juga saya bilang tapi ini selesaikan dulu bab 1 nanti kirim ke Bu Anissa. Ya saya ganti bab 1-nya. Iya tambahin sedikit. Iya.